Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Puji Kejora. Kisah yang berjudul Misteri Hilangnya Anakku. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku terlebih dahulu menuju ke kantor polisi untuk memastikan apakah mereka sudah menemukan titik terang keberadaan anakku atau belum. Dan ternyata sesampainya di sana aku kecewa. Mereka sama sekali belum menemukan anak gadisku. Dengan nada bergemuruh aku keluar dari kantor polisi. Aku bersumpah akan mencari anakku sendiri tanpa bantuan polisi sama sekali. Aku yakin tanpa mereka aku pun bisa menemukan Aziza. Segera aku melangkah ke toko fotokopi. Kemarin aku sudah membuat brosur orang hilang melalui ponsel, jadi hari ini aku tinggal mencetaknya saja. Sesampainya di tempat fotokopi, aku mencetak lalu mengkopi sebanyak mungkin brosur tersebut. Kini ratusan lembar brosur berada di tanganku. Brosur berisi foto Aziza plus nomor ponselku. Sayangnya aku sama sekali tidak tahu pakaian apa yang terakhir kali anakku gunakan. Aku menuju ke sekolah Aziza dengan menaiki angkot. Di dalam angkot tersebut aku membagikan brosur pada para penumpang. Ada yang serius membaca, ada yang hanya memasukkan brosur itu ke dalam tas. Ada pula yang malah menjadikan brosur itu sebagai kipas. Salah satu ibu bertanya siapakah anak yang hilang itu. Lalu aku menjawab jika itu adalah putriku. Dia turut prihatin dan mendoakan agar putriku segera ditemukan. Sesampainya di depan sekolah Aziza, aku membagikan brosur kepada para pedagang kecil yang menjajakan dagangannya di depan sekolah. Tidak lupa aku memberikannya juga pada pedagang, tukang ojek, tukang becak, dan tukang parkir di sekitaran sekolah. Jawaban mereka sama, menggeleng. Mereka sama sekali tidak tahu kemana Aziza pergi. Tidak patah semangat, aku terus membagikannya sembari berjalan. Hingga tiba-tiba ponselku berdering. Sebuah nomor tidak dikenal masuk. Kupikir orang itu tahu keberadaan Aziza, nyatanya hanya orang iseng yang mengajak berkenalan. Aku memasukkan kembali ponsel ke dalam tas dan kembali membagikan brosur. Hari mulai terik, kakiku pun mulai lelah. Aku memutuskan untuk masuk ke sebuah warung makan. Di sana aku memesan sepiring nasi dan teh hangat. Tidak lupa aku berikan brosur yang aku bawa. Barangkali pemilik warung pernah melihat anakku. Dengan lahap aku memakan nasi dengan sayuran tersebut sampai habis. Aku tidak boleh kelaparan. Aku harus kuat karena untuk mencari Aziza, aku membutuhkan kekuatan super. Kakiku melangkah dengan gontai menuju pangkalan angkutan umum untuk kembali ke rumah. Namun saat hendak masuk ke dalam angkot, mataku justru melihat Dini di seberang jalan. Wanita itu membawa koper besar. Jangan-jangan Dini. Dini? Wanita itu menoleh ke arahku. Tetapi sedetik kemudian dia lari masuk ke gang kecil di seberang. Dini, tunggu! Aku segera berlari menyusulnya. Namun dia semakin cepat berjalan. Dini! Aku meraih tangannya hingga ia hampir saja terjerembab. Apaan sih? Dini mengempaskan tanganku. Kamu mau kemana, Din? Bukan urusanmu, Ajeng. Tentu saja urusanku. Aziza menghilang dan belum ketemu. Tapi kamu malah mau pergi membawa koper sebesar ini. Dan lagi, kamu dan Mas Wildan ternyata belum melaporkan hilangnya Aziza ke polisi, kan? Mataku menyipit menatap mata Dini. Dini terlihat kebingungan. Berkali-kali dia menatap sekitar seolah takut oleh seseorang. Berkali-kali pula dia mencoba untuk kabur. Kamu mau kemana? Sepertinya tergesa-gesa sekali. Apa jangan-jangan kamu yang menyebabkan Aziza menghilang? Mulut Dini menganga. Jangan asal bicara kamu, Jeng. Aku gak ada sangkut pautnya sama hilangnya anak kamu. Lalu kenapa kamu gak melaporkan hilangnya Aziza ke polisi? Kenapa juga kamu mau pergi? Ayo, jelaskan. Lagi-lagi wanita itu mencoba kabur. Tetapi aku lebih dulu mencengkeram tangannya hingga dia tidak bisa berkutik. Lepas! Aku gak akan lepaskan kamu sebelum kamu jelaskan semuanya, Din. Jelaskan apa lagi? Aku kan udah bilang, aku gak ada sangkut pautnya sama menghilangnya Aziza.
Bohong. Pasti kamu yang sudah membuat Aziza pergi dari rumah dan menghilang. Dini melirik ke arah belakang tubuhku, lalu berusaha melepaskan cengkeraman tanganku. Keringatnya terlihat bercucuran dan wajahnya memucat. Di sini kamu rupanya. Sebuah suara mengagetkan aku. Aku pun menoleh dan mendapati Mas Wildan dengan wajah merah padam. Rahangnya mengeras selalu meraih paksa lengan Dini. Perempuan itu berontak. Lepaskan aku, Mas. Dini mencoba melepaskan diri. Aku gak akan melepaskan kamu sebelum kamu mengembalikan semuanya padaku. Ada apa ini, Mas? Aku menarik tangan Mas Wildan hingga membuat pegangannya pada Dini lepas. Dan di luar dugaan, Dini lari. Mas Wildan yang melihat Dini melarikan diri segera mengejar. Lagi-lagi Dini tertangkap dan dia memberontak. Ayo, ikut aku ke kantor polisi. Mas Wildan menyeret Dini dengan paksa. Enggak, aku gak mau, lepas. Cukup. Nafasku memburu melihat tingkah mereka yang saling tarik-menarik. Mas Wildan dan Dini seketika diam dan memandangku. Entah mengapa mataku menghangat. Air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya tertumpah. Apa yang kalian lakukan? Nah, apa? Aku di sini kebingungan mencari Aziza, tapi kalian sibuk saling tarik-menarik. Ajeng, dengarkan aku. Mas Wildan mencoba menenangkan diriku yang benar-benar tidak lagi bisa menahan emosi. Aku marah. Mereka bukan mencari Aziza, malah sibuk dengan urusan masing-masing. Padahal Aziza adalah anaknya sendiri. Dini sudah membalik nama surat tanah dan sertifikat rumah tanpa sepengetahuanku. Sekarang dia berniat ingin pergi sambil membawa semua hartaku. Aku menarik nafas panjang lalu menatap Dini dengan sengit. Benar begitu, Din? Jawab. Dini tersentak kaget saat aku berteriak membentaknya. Sejenak dia tertunduk lalu menangis. Maafkan aku, Mas. Aku terpaksa melakukan semua itu. Aku harus membayar hutang yang sudah menumpuk ratusan juta. Ratusan juta? Teriakku dan Mas Wildan bersamaan. Tidak lagi bisa menahan emosi, Mas Wildan menarik lengan Dini hingga wanita itu meringis kesakitan. Untuk apa kamu hutang segitu banyaknya, Dini? Mas Wildan nampak geram, rahangnya sampai bergemertak. Aku awalnya cuma pinjam 2 juta di pinjol, tapi karena belum bayar sampai jatuh tempo, aku utang ke pinjol lain untuk nutup pinjol pertama, dan begitu seterusnya. Dini mengangguk dan masih terisak. Aku menghela nafas kasar lalu meninggalkan mereka. Akan tetapi tiba-tiba ponselku kembali berdering dan saat kulihat sebuah nomor tidak dikenal yang melakukan panggilan itu. Tidak mau berlama-lama aku langsung menerima panggilan tersebut. Iya, halo? Benar, dengan Ibu Ajeng? Tanya suara serak di seberang sana. Benar, Bu, dengan siapa saya bicara? Tidak perlu tahu siapa saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya lihat. Ibu ingin menyampaikan yang Ibu lihat. Apa itu? Apa yang Ibu lihat? Saya melihat anak yang sangat mirip dengan anak yang ada di brosur. Saat itu siang hari, tepatnya saat anak-anak sekolah berhamburan keluar sekolah untuk pulang. Anak itu berdiri sendirian di dekat gerbang. Lama sekali, kira-kira ada 1 jam. Lalu seorang memakai jaket hoodie hitam, bermasker, dan bertopi menghampiri. Tidak lama anak itu mengikuti seseorang tersebut. Apa Ibu ingat ciri-ciri orang itu? Saya tidak melihat wajahnya, tapi orang itu memiliki tubuh yang tinggi dan kurus. Tiba-tiba sambungan telepon langsung terputus. Halo, Ibu. Hampir saja aku membanting ponsel karena kesal. Aku hanya mendapatkan petunjuk yang masih abu-abu, tinggi dan kurus. Hampir semua laki-laki di dunia ini pasti tinggi dan kurus. Siapa, Jeng? Ada apa? Mas Wildan terlihat penasaran. Bukan siapa-siapa. Aku memaksakan senyum. Rasanya aku tidak perlu menyampaikan apa yang baru saja aku dengar. Bukankah saat Aziza hilang, dia tidak peduli? Lalu kenapa dia sekarang sok khawatir? Kakiku melangkah meninggalkan Mas Wildan dan juga Dini. Namun baru beberapa langkah tiba-tiba kepalaku pusing. Pandanganku memburam. Lalu sedetik kemudian aku tidak lagi melihat apa-apa. Bunda. Aziza berlari menghampiriku. Wajahnya sangat ceria dengan senyuman manis yang tidak henti mengembang. Aziza, aku memeluknya sangat erat. Setelah sekian lama akhirnya aku bisa kembali memeluk putriku. Aroma bedak bayi yang masih sering Aziza pakai bercampur dengan keringatnya memenuhi penciumanku. Aroma yang selama ini aku rindukan. Akan tetapi aroma itu kini berangsur berubah. Yang tadinya harum mendadak menjadi aroma amis darah dan juga busuk. Tubuh Aziza pun kini sedingin es, sampai-sampai seluruh bulu kuduk meremang. Ada apa ini?
Aziza, kamu baik-baik saja kan nak? Aziza mengangguk dalam dekapanku. Hatiku lega merasakannya mengangguk, namun aroma busuk dan anjir darah itu semakin menyiksaku, ditambah lagi tubuh Aziza mendadak basah. Aku menarik tanganku dan melihat berwarna merah pekat menempel di kedua tangan, lalu aku memandang Aziza yang tertunduk di hadapanku. Ziza. Dengan sangat perlahan Aziza menengadahkan kepala, rambutnya yang menutupi wajah sedikit demi sedikit mulai tersibak. Saat itulah mataku membulat. Wajah Aziza penuh dengan lebam, darah mengalir dari kedua sudut bibirnya, di kepala, dan di kedua telinganya. Ziza. Sosok yang menyerupai putriku itu menangis sendu. Dadaku sesak mendengar tangisan Aziza yang menyayat hati. Tolong Ziza bunda, tolong Ziza. Mendadak sebuah tangan besar meraih Aziza dari belakang. Putriku hanya bisa berteriak saat tubuhnya terseret dengan cepat. Ziza. Aku seketika bangkit dengan nafas terengah. Sejenak aku memindai tempatku terbaring. Ini kan kamar Aziza di rumah Mas Wildan. Kenapa aku bisa sampai di sini? Ajeng, kamu udah sadar? Mas Wildan berjalan menghampiriku. Dia lalu duduk di tepi ranjang. Kenapa aku bisa di sini? Kamu pingsan tadi. Lalu Dini, aku mencoba mencari sosok Dini. Dia pergi. Biarlah, biar polisi saja nanti yang urus. Mas Wildan mengangsurkan segelas teh hangat ke tanganku. Minumlah, semoga kamu cepat pulih. Dengan perlahan aku meminum teh buatan Mas Wildan. Pria yang pernah mengisi hidupku itu bangkit lalu keluar dari kamar. Aku sudah menghubungi Prasetyo, mungkin sebentar lagi dia akan datang. Sejenak Mas Wildan menunduk lalu kembali menatapku. Aku akan keluar supaya tidak menimbulkan fitnah. Aku hanya bisa mengangguk lalu menatap punggung Mas Wildan yang menjauh. Aku memindai kamar Aziza. Di samping ranjang terdapat meja belajar yang sering Aziza gunakan jika menginap di sini. Aku bangkit lalu menyentuh satu persatu barang milik Aziza. Sebuah foto kebersamaan Aziza dengan Mas Wildan dan Dini terpajang di meja itu. Aku meletakkan gelas ke meja lalu meraih foto tersebut. Senyum Aziza terlihat sangat indah. Mendadak perutku terasa mulas. Aku segera keluar dari kamar menuju ke toilet. Setelah menuntaskan hajat kecil, aku keluar dari toilet. Tidak sengaja aku menabrak keranjang pakaian kotor di luar toilet. Isi dari keranjang itu pun tumpah. Dengan malas aku memunguti pakaian kotor tersebut dan memasukkannya kembali ke dalam keranjang. Ketika salah satu pakaian kumasukkan, aku melihat sesuatu yang mirip dengan petunjuk abu-abu tersebut. Hoodie hitam. Gumamku, sejak kapan Mas Wildan memakai hoodie? Atau jangan-jangan? Setelah menunggu beberapa menit, Mas Pras datang menjemput. Dia langsung memeluk begitu melihatku. Maafkan aku Ajeng, kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa mas. Itu apa? Mas Pras menatap hoodie hitam yang aku bawa. Niatku ingin bertanya langsung pada Mas Wildan siapa pemilik hoodie ini. Namun Mas Wildan ternyata tidak ada di rumah. Entah kemana dia pergi. Bukan apa-apa mas. Aku meletakkan hoodie itu sembarang lalu mengikuti Mas Pras keluar dari rumah Mas Wildan. Sesampainya di rumah aku langsung masuk ke kamar dan bersiap untuk mandi. Saat meraih baju ganti dalam lemari, tiba-tiba saja tas yang biasa dibawa kerja oleh Mas Pras terjatuh. Aku meraih tas itu dan bermaksud meletakkan kembali ke dalam lemari. Namun sebuah cepit rambut kupu-kupu berwarna biru, sebuah topi, dan masker hitam terjatuh. Jantungku berdetak tidak karuan. Tadi di rumah Mas Wildan aku menemukan hoodie. Lalu di sini aku menemukan sebuah topi dan masker hitam, ditambah lagi dengan cepit rambut berbentuk kupu-kupu. Ajeng, kamu gak jadi... Ucap Mas Pras menggantung saat aku berbalik sembari menunjukkan topi, masker, dan jepit rambut. Ini apa mas? Itu... Mas Pras meraih ketiga benda itu dan meletakkannya kembali ke dalam tas. Mas, aku kembali memanggil untuk memastikan dia menjawab pertanyaanku. Itu tadi apa? Kenapa ada di tas kamu? Mas Pras menghela nafas selalu meraih kedua tanganku dan menuntunku untuk duduk di tepi ranjang. Sebelumnya, maafkan aku karena sudah tidak jujur padamu, Ajeng. Aku... Lama sekali Mas Pras menggantung ucapannya, seolah-olah dia sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Melihat hoodie di rumah Mas Wildan saja pikiranku sudah kemana-mana. Apalagi sekarang aku menemukan topi dan masker hitam di dalam tas suamiku sendiri. Mas, aku apa? Apa yang kamu sembunyikan dari aku? Ketidakjujuran apa yang sedang kamu perbuat, mas?
Mas Pras lagi-lagi menghela nafas, sementara aku sendiri berjibaku dengan pikiran-pikiran buruk. Bagaimana kalau ternyata Mas Pras yang sudah menculik Aziza? Bagaimana jika ternyata Mas Pras dan Mas Wildan bekerja sama menculik Aziza? Dan pikiran-pikiran buruk lainnya. Pertanyaan-pertanyaan itu seolah berputar di kepala. Jengah menunggu Mas Pras yang tidak kunjung berucap, aku bangkit dan keluar dari kamar. Namun Mas Pras meraih tanganku, lalu tiba-tiba memelukku dengan terisak. Mas, jangan bilang kalau kamu... Maafkan aku, Jeng. Aku nggak tahu harus berbuat apa untuk membantumu mencari Aziza. Mas Pras melepas pelukannya. Oleh karena itu kemarin aku diam-diam ke sekolah Aziza dan menemukan jepit rambut milik Aziza tergeletak di taman dekat gerbang sekolah. Topi dan masker hitam itu tergeletak tidak jauh dari jepit rambut itu. Ada rasa lega saat ternyata bukan Mas Pras pelakunya. Sepertinya aku terlalu overthinking pada suamiku sendiri seketika aku memeluknya. Maaf Mas, untuk sesaat aku berprasangka buruk padamu. Aku kira kamu yang menculik Aziza. Tangisku pecah. Mas Pras memelukku sangat erat. Mulai sekarang, biarkan polisi saja yang bertindak. Aku gak mau kita saling curiga seperti ini. Iya Mas, aku mengangguk. Tiba-tiba pintu kamar diketuk dan sosok ibu mertua berdiri di ambang pintu. Dengan langkah perlahan, Bu Halimah mendekat lalu memelukku. Maafkan Ibu Ajeng, Ibu terlalu terbawa emosi dan juga keegoisan hingga selama ini selalu bersikap tidak baik padamu. Iya Bu, nggak apa-apa, Ajeng sudah maafkan Ibu. Ucapku masih dalam pelukan Bu Halimah. Sesaat kami saling berpelukan dan meluapkan perasaan dengan tangisan. Aku bersyukur karena di balik musibah yang kini sedang menimpa, ada keajaiban yang Tuhan tunjukkan. Hati Bu Halimah melunak dan kini menerimaku sebagai menantunya. Ibu melepas pelukannya lalu mengusap air mataku. Sekarang kamu fokus pada kesehatan kamu dulu ya Jeng. Lihatlah, wajah kamu pucat dan sering pingsan. Kamu terlalu banyak pikiran dan juga kelelahan. Biarkan polisi yang bekerja, kamu istirahatlah. Iya Bu. Bu Halimah bangkit. Ibu mau memasak sesuatu untuk kalian. Kalian pasti lapar kan? Aku mengangguk sembari tersenyum. Rasanya aku tidak mampu menyembunyikan kebahagiaanku melihat perubahan sikap Bu Halimah. Wanita parubaya yang masih terlihat anggun itu keluar dari kamar, lalu terdengar kesibukan di dapur. Aku mau membantu Ibu Mas, ujarku seraya bangkit. Kamu lupa, apa perintah Ibu tadi? Istirahat, oke? Baik Mas. Mas Pras pun keluar dari kamar mengikuti ibunya ke dapur, meninggalkan aku sendiri dengan perasaan yang entahlah. Pagi menjelang, tubuhku terasa bugar. Setelah beristirahat dengan cukup semalam, aku bangkit dari ranjang dan berjalan keluar kamar. Rupanya ibu mertua sedang mempersiapkan sarapan. Sudah bangun Jeng? Kok ibu gak bangunin Ajeng sih? Ajeng kan mau bantu memasak juga. Ibu bergegas menghampiriku lalu menarik kursi yang biasa aku duduki di meja makan. Ibu ingin kamu sehat, jadi ibu gak mau mengganggu istirahat kamu. Tapi Bu... Sudah, ayo dimakan sarapannya. Sepiring nasi goreng sudah tersedia di meja. Aroma nasi berpadu dengan telur dan kecap membuat perutku keroncongan. Aku menyendokkan nasi perlahan ke mulut. Seketika rasa manis dan pedas yang pas membuat lidah bergoyang. Enak sekali, pantas saja Mas Pras selalu memuji masakan ibunya. Mas Pras kemana Bu? Dia sudah berangkat tadi pagi sekali, katanya ada urusan. Oh. Aku terus saja menyendokkan nasi ke mulut. Rasanya tidak ingin berhenti makan, namun keinginanku untuk menambah porsi harus tertunda karena bunyi ponsel di dalam kamar. Segera aku meraih ponsel dan menerima panggilan telepon tersebut. Halo, kami dari kepolisian. Aku dan Bu Halimah bergegas ke kantor polisi setelah mendapatkan panggilan tadi. Mereka bilang ada sesuatu yang ingin mereka tunjukkan. Sesampainya di kantor polisi, mereka menunjukkan sebuah rekaman CCTV di sekitar sekolah Aziza. Aku terbelalak saat melihat sosok pria mendekati Aziza. Pria itu nampak berbincang sejenak dengan putriku, lalu membawanya pergi. Dari gestur tubuh sama sekali tidak ada penolakan dari Aziza. Artinya, Aziza mengenal pria tersebut. Apa kalian mempunyai musuh atau saingan bisnis? Tanya salah seorang polisi. Saya rasa enggak, Pak. Bu Halimah menjawab dengan tegas. Tunggu, jaket hoodie itu... Apa ibu mengenal jaket itu? Polisi itu kini menatapku. Entahlah, tapi saya melihat jaket yang sama di rumah mantan suami saya.
Polisi itu mengangguk lalu memerintahkan anak buahnya untuk memantau pergerakan Mas Wildan. Aku dan Bu Halimah pulang dengan perasaan sedikit lega. Kamu lihat kan, polisi bekerja cepat. Iya, maafin Ajeng, Bu. Ajeng egois dan terlalu menuruti hawa nafsu. Bu Halimah mengangguk seraya mengusap kepalaku lembut. Tidak lama sebuah taksi melintas di depan kami. Kami pun memberhentikan taksi itu lalu masuk ke dalamnya. Ajeng, kamu itu kan pandai membuat kue. Bagaimana kalau kita buat kue sama-sama? Ibu membuka pembicaraan di dalam mobil. Tapi Bu, Ibu tahu kamu sedang bersedih. Tapi alangkah baiknya kamu melupakan kesedihanmu itu sejenak. Aku mengangguk. Baiklah, memangnya Ibu mau buat kue apa? Yang simpel saja, nanti kuenya kita bagikan ke tetangga. Sekalian minta doa dari mereka supaya Aziza lekas ditemukan. Ucapan Bu Halimah ada benarnya juga. Entah sudah berapa lama aku tidak tersenyum. Hari-hariku diwarnai oleh duka dan air mata sejak aku tahu kalau Aziza menghilang. Kalau gitu kita buat Swiss roll aja gimana, Bu? Boleh, ide bagus itu. Ibu tersenyum sangat lebar. Pak, kita ke toko bahan kue saja ya. Baik, Bu. Mobil pun melaju ke tempat yang kami tuju. Setelah sampai, ibu memesan banyak sekali tepung, gula dan beberapa bahan lain. Ibu, kenapa tepungnya banyak sekali? Memangnya kita mau buat kue untuk satu kampung? Kebanyakan ya. Ibu memandangku heran. Iyalah Bu, kalau cuma untuk dibagikan ke tetangga, ya nggak seberapa, 1 kilo saja cukup Bu. Penjaga toko itu tersenyum saat ibu dengan malu-malu mengembalikan tepung yang begitu banyak dia ambil. Selesai berbelanja kebutuhan membuat kue, kami segera pulang dan mulai membuat kue dalam jumlah yang lumayan. Rencananya aku akan membagikan kue itu pada tetangga sekitar. Satu persatu rumah aku datangi lalu memberikan kue yang sudah kubuat, seraya mengatakan agar mereka mendoakan Aziza cepat ketemu. Terima kasih kuenya, saya doakan semoga Aziza cepat ketemu. Rata-rata begitulah yang mereka ucapkan. Aku kembali ke rumah untuk mengambil kekurangan kue. Ternyata masih ada satu rumah yang belum kebagian. Rumah paling besar dan juga paling ujung di komplek. Aku mengajak ibu untuk memberikan kue ke pemilik rumah tersebut, tetapi ibu menolak karena hendak membersihkan wadah-wadah bekas membuat kue. Selama beberapa saat tinggal di sini, aku belum pernah sekalipun bertemu dengan pemilik rumah tersebut. Rasa canggung dan was-was ditolak menghantui pikiranku. Aku berdiri di depan gerbang sebuah rumah mewah dan megah. Rumah berlantai 2 yang didominasi warna putih dan juga jendela kaca. Seorang tukang kebun terlihat sedang memotong rumput dan seorang lagi menyirami bunga-bunga yang tersusun rapi. Tidak berapa lama seorang satpam membukakan gerbang dan menyapaku. Cari siapa, Mbak? Tanya satpam yang memiliki tag name Andi tersebut. Ah enggak, saya cuma mau ngasih kue ini untuk pemilik rumah. Sekalian minta doa supaya anak saya cepat ditemukan. Aku mengangsurkan kue tersebut ke tangan Andi. Oh, terima kasih Mbak. Nanti akan saya sampaikan pada Nyonya Besar. Dia tersenyum sungkan. Aku lalu berpamitan dan kembali ke rumah. Sesaat sebelum aku melangkah pergi, sekilas mata ini melihat seseorang di lantai 2. Seseorang itu terlihat memperhatikanku. Namun saat aku melihat balik ke arahnya, sosok itu cepat-cepat menutup gorden. Gimana? Kamu sudah memberikan kuenya? Tanya ibu saat melihatku kembali di rumah. Sudah Bu. Kalau gitu cepat bersihkan dirimu lalu kita makan. Baiklah Bu. Ajeng mandi dulu. Aku pun bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selepas mandi, aku duduk di meja makan bersama dengan ibu. Senang rasanya bisa bercengkrama dengan ibu mertua. Dulu saat aku masih bersama dengan Mas Wildan, aku tidak pernah merasakan kasih sayang mertua. Bukan karena mertuaku galak, bukan. Namun karena kedua orang tua Mas Wildan sudah tiada. Begitu pula dengan kedua orang tuaku. Bisa bercengkrama dan berbagi cerita seperti ini saja aku sudah senang. Rasa rinduku akan kasih sayang seorang ibu sudah terobati. Tak tak tak. Terdengar suara pintu diketuk perlahan. Lalu suara seorang perempuan terdengar mengucapkan salam. Sejenak aku dan ibu saling pandang. Siapa ya Bu? Ibu menggedikan bahu lalu bangkit dari duduk. Biar ibu lihat siapa yang datang. Jangan. Aku ikut bangkit. Biar Ajeng saja yang lihat. Baiklah. Ibu kembali duduk. Aku segera menuju pintu depan dan membukakan pintu. Seorang wanita muda tersenyum lalu mengangguk sungkan. Cari siapa ya Mbak? Maaf, ini
benar rumah Ibu Ajeng yang tadi membagi-bagikan kue? Betul, tapi Mbak siapa ya? Saya nggak ingat membagikan kue pada Mbaknya. Saya Wening, Bu. Saya yang bekerja di rumah besar yang ada di ujung sana. Dia menunjuk ke arah rumah tempatnya bekerja. Oh iya, rumah yang paling besar di ujung itu ya. Kenapa Mbak? Apa kuenya nggak enak ya? Duh maaf, saya jadi nggak enak. Bukan begitu Bu. Kuenya enak kok. Lalu? Begini, Nyonya Besar sangat suka dengan kue buatan Bu Ajeng. Beliau berpesan bisa nggak kalau Bu Ajeng membuatkan kue lagi untuk Nyonya Besar. Gak banyak, hanya 20 buah. Mataku membulat mendengar pesanan dari Nyonya Besar si Wening. Tapi maaf, saya tidak menjual kue. Kebetulan saya ingin berbagi dan saya hanya bisa membuat kue. Sekalian saya minta doa supaya anak saya cepat ditemukan. Maaf sekali Bu Ajeng, tolong terima tawaran Nyonya Besar saya. Wajah Wening tiba-tiba memucat. Saya... Kenapa Mbak? Dahiku mengernyit saat melihat Wening beberapa kali menoleh ke arah rumah besar itu, seraya memilin ujung kaos yang dia kenakan. Tiba-tiba saja Wening meraih kedua tanganku, seketika rasa dingin menjalar membuatku tersentak. Tolong jangan tolak tawaran Nyonya Besar Bu, atau apa Mbak Wening? Sekilas Wening melihat lagi ke arah rumah besar. Tiba-tiba saja matanya melotot dan bibir bergetar. Atau nanti saya bisa dipecat. Wening memejamkan mata sembari mempererat genggaman tangannya. Kasihan dia pasti sangat takut kehilangan pekerjaannya. Zaman sekarang mencari kerja itu sangat susah. Mungkin itulah yang membuat Wening begitu takutnya jika aku menolak. Sekali lagi maaf Mbak, saya nggak bisa menerima tawaran Nyonya Besar kamu. Tapi Mbak Wening, gak usah khawatir, saya sendiri yang akan menyampaikan penolakan ini pada Nyonya Besarmu itu. Dia mengangguk meskipun masih terlihat kekhawatiran di wajah lugunya itu. Sejenak aku masuk ke rumah untuk meminta izin pada ibu kalau aku akan ke rumah besar yang ada di ujung komplek. Ibu mengizinkan, lalu aku dan Wening berjalan ke sana. Aku dan Wening kini berdiri di depan pintu rumah besar tersebut. Setelah Wening mengetuk pintu, tidak lama seorang wanita sepuh dengan kebaya kuno keluar. Dia memandangku dari ujung kaki ke ujung kepala dan sedetik kemudian ia menyunggingkan senyuman lalu mempersilahkan aku untuk masuk dan duduk di sofa. Silakan duduk dulu Bu Ajeng, saya akan memanggilkan Nyonya Besar. Aku sempat mengira kalau wanita sepuh itulah si Nyonya Besar. Ternyata aku salah, aku pun duduk sembari memindai sekitar. Ruangan tempatku duduk ini terlalu kosong untuk ukuran rumah mewah. Hanya ada sofa dan meja. Di dinding ada sebuah lukisan wanita berkebaya hijau. Entah mengapa aku sangat tertarik pada lukisan itu. Kakiku melangkah mendekati lukisan. Wanita dalam lukisan itu terlihat seperti sedang menari sembari mengibaskan rambut. Anggun sekali. Namun saat tengah asik memperhatikan lukisan, tiba-tiba saja terdengar suara handle pintu yang ditekan berkali-kali. Seolah ada seseorang yang sedang berusaha untuk membuka paksa pintu tersebut. Spontan aku menoleh ke arah pintu luar, tetapi pintu tersebut terbuka lebar. Suara itu masih terdengar membuatku semakin penasaran. Perlahan aku melangkah menuju sumber suara. Ternyata suara itu berasal dari sebuah pintu yang tertutup rapat di dekat ruang tamu. Terlihat jelas handle pintu bergerak ke atas dan ke bawah dengan cepat. Aku hendak menyentuh handle itu saat tiba-tiba ada yang menepuk pundak. Aku menoleh. Wening, ucapku terbata. Bu Ajeng ngapain di depan gudang? Nyonya Besar sudah menunggu. Aku kembali menatap pintu yang ada di depanku. Handle pintu tidak lagi bergerak. Lalu aku mengikuti langkah Wening. Aneh. Perasaan tadi hanya butuh beberapa langkah, tetapi kenapa tiba-tiba jarak dari pintu tadi ke ruang tamu mendadak jadi jauh. Bahkan aku harus melewati dapur untuk sampai ke ruang tamu. Setibanya di ruang tamu, seorang wanita seusia ibu mertua berdiri dan tersenyum padaku. Aku pun membalas senyumannya dengan sungkan karena telah lancang berkeliling rumahnya tanpa izin. Maaf, saya sudah lancang masuk ke rumah ibu tanpa izin. Tidak apa-apa. Nyonya Besar itu tersenyum lalu mempersilahkan aku duduk. Tepat saat aku duduk, wanita sepuh berkebaya kuno tadi datang dan menyuguhkan teh serta cemilan ke meja. Silakan diminum Bu, ujarnya mempersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbok Giem. Nyonya Besar menyunggingkan senyumannya. Perempuan sepuh yang bernama Mbok Giem itu mengangguk lalu kembali ke belakang.
Senyum wanita yang dipanggil Nyonya besar itu tampak mempesona, meskipun usianya mungkin tidak jauh berbeda dengan ibu mertuaku. Ada semacam kekuatan aneh yang membuatku enggan berpaling. Jadi apa yang membuat Bu Ajeng datang kemari? Apa Bu Ajeng masih kurang mengerti dengan apa yang disampaikan Wening? Bukan begitu, Bu. Aku kebingungan harus memanggilnya siapa. Panggil saja saya Warti, Suwarti. Begini Bu Warti. Aku tersenyum lagi. Saya tidak bisa menerima tawaran ibu untuk membuat kue sebanyak itu. Saat ini saya sedang berduka karena anak saya belum juga ditemukan. Saya tahu itu. Bu Warti menghela nafas panjang. Kue pesanan saya ini nantinya akan saya sumbangkan ke panti asuhan. Di sana nanti saya akan meminta mereka untuk mendoakan agar anak Bu Ajeng cepat ditemukan. Gimana? Mendengar kata panti asuhan, aku jadi ingat jika aku pun sama seperti dengan anak-anak yang tinggal di sana. Sama-sama tidak memiliki orang tua. Mereka pasti sangat merindukan kasih sayang dari seorang ibu dan juga ayah. Setelah menimbang, akhirnya aku memutuskan untuk menerima tawaran Bu Harti. Kalau begitu, besok pagi Bu Ajeng kesini saja. Semua alat dan bahan sudah saya persiapkan, jadi Bu Ajeng tinggal membuatnya saja. Baik Bu Harti. Bu Harti mengeluarkan amplop coklat yang cukup tebal dari tas yang selalu dijinjingnya itu dan menyerahkannya padaku. Ini upah untuk Bu Ajeng. Tanganku bergetar saat menerima amplop coklat tebal tersebut. Sepanjang hidup aku belum pernah memegang uang setebal ini. Semua? Aku mengintip ke dalam amplop. Hampir saja jantungku lepas saat melihat nominal yang tertulis di kertas usang itu. 10 juta rupiah. Ya, itu semua untuk Bu Ajeng. Apa nggak kebanyakan ini Bu? Harga roti yang mahal saja nggak sampai sebanyak ini lembaran uangnya. Gak apa-apa, saya rasa nominal segitu cukup untuk membayar apa yang Ibu Ajeng lakukan untuk saya. Bu Harti tersenyum, tetapi aku merasa ada yang aneh dari senyuman itu. Di sela perbincangan tiba-tiba saja seorang pria muda turun dari lantai atas hendak keluar rumah. Pria yang kutaksir masih berusia 20-an itu memakai kemeja kotak yang dikancingkan sampai atas dan kacamata yang mencolok. Saat di ruang tamu, Bu Harti menegur pria yang ternyata adalah anaknya itu. Makan dulu Le. Seketika langkah kaki pria itu terhenti. Dia melirik meja makan lalu menggeleng. Bu Harti mendekati putranya. Kenapa? Kamu gak selera? Lagi-lagi pria itu hanya menggeleng. Mata lelaki itu beralih padaku. Segera aku mengangguk sembari menyunggingkan senyuman. Namun pria itu justru langsung menunduk seraya membenarkan letak kacamatanya dan seolah takut melihatku. Aneh. Le, Dimas, kamu mau kemana? Tanya Bu Harti dengan suara lantang karena putranya keluar dari rumah dengan tergesa-gesa. Tidak ada sautan. Dimas terus saja keluar lalu masuk ke mobil dan menghilang. Bu Harti hanya bisa menggeleng melihat tingkah putranya. Maafkan anak saya yang gak sopan ya. Gak apa-apa Bu. Aku bangkit dari sofa. Sekalian saja saya mau pamit pulang. Baik, besok jangan lupa kemari. Bu Harti tersenyum dan mengantarku sampai ke depan pintu. Aku segera keluar dari rumah megah tersebut. Namun langkahku terhenti saat melihat sebuah jendela di lantai atas. Beberapa sosok anak perempuan dengan wajah pucat memandangku dari sana. Mereka menempelkan tangannya di kaca jendela. Pulang Bu, mau saya antar. Tiba-tiba saja Wening sudah ada di belakangku. Aku menoleh. Gak usah Ning, saya bisa sendiri. Baiklah kalau begitu, hati-hati di jalan ya Bu. Aku hanya mengangguk lalu kembali melangkah keluar gerbang. Sekilas aku masih bisa melihat beberapa sosok anak di lantai 2. Kini mereka terlihat memukul kaca jendela lalu menghilang. Aku sampai di rumah dengan nafas ngos-ngosan. Setelah melihat penampakan anak-anak perempuan di jendela rumah Bu Harti, aku langsung mempercepat langkah kakiku pulang ke rumah. Loh, kamu kenapa Jeng? Ibu mertua yang hendak membuang sampah terkejut melihatku tergopoh-gopoh masuk ke rumah. Aku tidak sempat menjawab pertanyaan ibu karena saking takutnya. Aku langsung menuju ke dapur dan meraih botol air dingin di dalam kulkas. Dari sudut mata, bisa kulihat ibu mertua menghampiriku dengan wajah cemas. Kamu kenapa Jeng? Pulang dengan setengah berlari dan ngos-ngosan kayak gitu. Habis lihat setan, iya? Aku menoleh ke arah ibu masih dengan mulut meminum air dari botol, lalu mengangguk. Beruntung air dalam mulutku tidak tumpah saat ibu menyebutkan setan. Bener kamu lihat setan Jeng?
Ibu mertua kini berdiri di belakangku. Aku meletakkan botol ke meja lalu menarik kursi meja makan dan duduk. Iya Bu. Masa? Di mana? Bu Halimah ikut-ikutan menarik kursi di dekatku. Di rumah Bu Warti. Bu Warti yang punya rumah besar di ujung sana. Aku mengangguk lalu menceritakan apa yang baru saja aku lihat. Ibu hanya bergidik ngeri. Tidak lupa aku juga memberitahu ibu perihal Bu Warti yang memesan kue sebanyak 20 buah. Banyak sekali. Terus kamu terima? Bu Halimah tidak sabar mendengarkan ceritaku. Tadinya Ajeng menolak, Bu. Mana sanggup aku membuat kue sebanyak itu. Tapi waktu Bu Warti bilang ingin membagikan kue itu ke panti, Ajeng langsung terima. Lalu aku mengeluarkan amplop coklat yang tadi aku bawa dan kuserahkan pada Bu Halimah. Ini upah yang Bu Warti berikan pada Ajeng. Ibu melirikku lalu membuka amplop tersebut. Sepersekian detik mulut ibu mertua menganga dengan mata melotot. Ini bayaran kamu. Ibu geleng-geleng kepala. Gak salah ini, banyak sekali loh Jeng. Aku hanya bisa menjawab ibu dengan menggedikan bahu. Aku terbangun di tempat yang asing. Seluruh ruangan terbuat dari bambu. Minimnya pencahayaan membuatku harus ekstra membuka mata untuk dapat melihat sekeliling. Pegang dia, jangan sampai lepas. Suara seorang perempuan seperti tengah memberikan perintah pada seseorang. Baik Nyai. Suara seorang pemuda menyebut dengan suara bergetar. Tolong jangan sakiti aku. Jangan, lepaskan aku mau pulang. Kali ini giliran suara gadis kecil meminta ampun sembari menangis. Di depan sana, tepatnya dalam kegelapan, samar-samar aku melihat seorang anak yang tengah terbaring di depan bambu. Anak gadis itu terikat di bagian tangan dan kakinya. Dia terus meronta sembari menangis. Lalu seorang pemuda bertelanjang dada berdiri di bagian atas kepala si gadis. Dan di sebelah kiri tubuh si gadis terbaring seorang perempuan muda dengan kebaya hitam. Wajah wanita itu terlihat pucat dan matanya tertutup rapat. Aku mempertajam penglihatanku, namun semakin mencoba melihat, pandanganku justru semakin kabur. Aku hanya bisa melihat rambut sosok perempuan yang berdiri di antara gadis kecil dan gadis yang terpejam itu, tergerai panjang dan berwarna putih. Jangan. Sosok pemuda itu mengeluarkan pisau dari balik saku celananya. Selanjutnya aku melihat pemandangan yang mengerikan. Tanpa ampun pemuda itu menarik kepala si gadis dan menggorok lehernya. Lalu perempuan tua di samping si gadis menampung darah yang keluar dari bekas sayatan di lehernya. Perempuan tua itu berjalan tertatih keluar dari bilik. Dia lalu menuang darah yang sudah ditampungnya ke dalam ember. Di ember tersebut sudah penuh dengan darah lainnya. Entah darah siapa, aku tidak tahu. Dilihat dari banyaknya darah bisa dipastikan tidak hanya satu anak yang jadi korban. Aku melangkah mundur saat si pemuda tiba-tiba saja menatap ke arahku. Dia mendekat dengan seringai menakutkan hingga aku terus melangkah mundur. Namun tiba-tiba kaki ini tersandung sesuatu hingga aku terjatuh. Seketika aroma busuk dan anjir menyeruak memenuhi penciumanku. Tanganku juga menyentuh sesuatu yang lengket dan ketika aku cium, sesuatu itu beraroma sangat busuk. Mendadak sinar matahari menelusup perlahan hingga sedikit demi sedikit membuatku dapat melihat dengan jelas. Seketika mataku terbelalak, bagaimana tidak, aku jatuh dan menimpa puluhan mayat anak kecil yang sudah mulai membusuk. Aku segera bangkit dan mencoba berlari, tetapi aku lagi-lagi terjatuh. Kali ini aku terjatuh di atas sosok mayat gadis yang sangat aku kenal. Aziza. Aku terbangun dengan nafas memburu. Mas Pram yang tidur di sebelahku ikut terbangun. Ada apa, Jeng? Kenapa teriak? Ziza Mas, Ziza dalam bahaya. Bahaya apa? Aku tadi bermimpi kalau Aziza tewas dijadikan tumbal. Mas Pras yang tadi terlihat panik kini menghela nafas kasar. Itu hanya mimpi, Jeng, bukan kenyataan. Dia mencoba menenangkan. Tapi Mas, mimpi itu terasa nyata. Teriakan itu, aroma busuk itu dan Ziza terbaring tidak bernyawa lagi, Mas. Tangisku pecah. Lalu Mas Pras segera memelukku. Berkali-kali dia mengusap punggungku agar aku merasa tenang. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dan ibu mertua langsung masuk menghampiriku. Kamu kenapa, Jeng? Apa yang terjadi? Ibu mertua terlihat sangat khawatir. Ajeng hanya mimpi buruk, Bu. Saut Mas Pras sebelum aku menyelesaikan ucapanku. Mas,
Mas Pras hanya diam lalu bangkit dan membimbing ibu kembali ke kamarnya. "Jangan khawatir, Bu. Ajeng hanya kelelahan. Ada aku yang akan menjaganya," pesan Mas Pras sebelum akhirnya meninggalkan ibu di kamar dan kembali kepadaku. "Kenapa kamu bohong, Mas?" "Ajeng, apa yang kamu lihat itu hanyalah mimpi, bukan kenyataan." "Tapi Mas..." "Cukup Ajeng. Aku tahu kamu lelah, kamu sedih, dan kamu sedang berusaha menemukan Aziza. Tapi tolong, jangan buat ibu bertambah khawatir dengan cerita mimpimu itu. Apa kamu tidak lihat betapa khawatirnya ibu saat mendengarmu berteriak? Apalagi kalau sampai mendengar cerita dari mimpimu itu." Benar juga kata Mas Pras. Ibu mertua sudah tua, dia begitu khawatir saat tadi aku berteriak. Apalagi kalau aku menceritakan tentang mimpiku. Bisa-bisa ibu bertambah khawatir dan itu bisa mempengaruhi kesehatannya. "Sudah Jeng, ayo tidur. Ini sudah malam. Lagi pula kamu ada janji kan sama Bu Warti?" Aku hanya mengangguk lalu kembali menarik selimut. Rasanya mata ini sulit terpejam. Aku takut, sangat takut jika mimpi itu datang kembali. Aku tengah bersiap ke rumah Bu Warti saat sebuah mobil sedan berhenti tepat di halaman rumahku. Seorang pria bertubuh tegap keluar dengan gagahnya lalu mendekat. Sejenak dia menyalamiku sebelum akhirnya memperkenalkan diri sebagai Andika, anggota kepolisian yang menyelidiki kasus hilangnya putriku. Kami bersalaman sejenak lalu aku mempersilakannya masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa. "Ada apa Pak Andika kemari? Apakah sudah ada perkembangan? Bagaimana dengan Wildan? Apa benar dia yang sudah menculik anak saya?" tanyaku saat Pak Andika baru saja duduk. Pak Andika tersenyum lalu menyuruhku untuk tenang. Kok nggak bilang ada tamu Jeng?" Mas Pras baru saja keluar dari kamar. Mas Pras selalu duduk di sampingku disusul ibu mertua yang keluar dari dapur sembari membawa 4 gelas teh hangat dan menyuguhkannya di atas meja. "Mari Pak, silakan dicicipin." "Terima kasih Bu Halimah." Pak Andika menyeruput tehnya sedikit dan meletakkannya kembali ke meja. Dia lalu memandang ibu mertua, Mas Pras dan aku bergantian. "Sebenarnya, kedatangan saya ke sini ingin mengabarkan sesuatu." "Sesuatu? Apakah Aziza ditemukan?" "Iya." Mas Pras meraih bahuku dan mengusapnya. "Tenang Ajeng, tenang." Aku mengangguk lalu menatap Pak Andika tajam. Pria yang terlihat masih muda itu menghela nafas panjang lalu kembali berbicara. "Kami ingin memberitahukan bahwa saudara Wildan tidak terlibat dalam hilangnya putri ibu yang bernama Aziza. Dan maaf, karena sampai sekarang kami belum bisa menemukan Aziza dikarenakan minimnya saksi." Seketika bahuku luruh. Harapanku untuk berkumpul kembali dengan darah dagingku sirna. Mas Pras menatapku lalu mempererat usapan tangannya di bahuku. "Sabar ya Jeng. Aku yakin Aziza pasti ketemu dalam keadaan baik-baik saja." Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.